Dalam dunia yang serba cepat ini, kita sering melupakan satu hal paling penting dalam hidup, kesehatan. Kita mengejar target, memenuhi kewajiban, dan berlari di antara rutinitas, namun jarang bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan untuk tubuh kita? Ada satu nama besar dalam sejarah kedokteran yang memahami pentingnya hubungan antara tubuh, jiwa, dan alam, Ibnu Sina. Seorang cendekiawan Muslim, filsuf, dokter, dan ilmuwan yang karyanya menjadi pijakan ilmu kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina, atau Avicenna sebagaimana dikenal di dunia barat, menyusun sebuah mahakarya yang dikenal sebagai Al-Hanun fi Al-Tib, The Canon of Medicine. Di dalamnya, ia tidak hanya menjelaskan penyakit dan pengobatan, tapi juga mengaitkan kesehatan dengan kebiasaan hidup, spiritualitas, dan kekuatan bahan-bahan alami. Salah satu warisan besar yang ia tinggalkan adalah pemahaman tentang pengobatan dengan bahan alami yang diciptakan oleh alam, yang tidak hanya mengobati, tetapi juga menyeimbangkan. Dua di antaranya adalah madu dan habbatus sauda, atau jintan hitam, yang hari ini kita kenal sebagai kombinasi yang luar biasa untuk menjaga kesehatan tubuh. Madu bukan sekadar pemanis alami. Dalam ilmu kedokteran tradisional yang dikaji oleh Ibnu Sina, madu dianggap sebagai bahan yang memiliki daya penyembuh alami yang sangat kuat. Ia bisa membersihkan saluran pencernaan, meningkatkan energi, memperkuat daya tahan tubuh, bahkan membantu penyembuhan luka. Ibnu Sina dalam karyanya menjelaskan bahwa madu membantu memelihara kelembapan alami tubuh dan menjadi media efektif dalam pengobatan herbal. Ia menyebut madu sebagai zat yang dapat memperkuat organ vital dan menstabilkan kondisi tubuh. Sementara habbatus sauda, atau Nigella sativa, adalah biji kecil hitam yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad sebagai obat dari segala penyakit kecuali kematian. Ibnu Sina menulis tentang habbatus sauda dalam Al-Hanun, dan mengklasifikasikannya sebagai bahan dengan efek penghangat dan pembersih, sangat baik untuk sistem pernapasan dan pencernaan. Keduanya, madu dan habbatus sauda, tidak hanya ampuh secara terpisah, tetapi jauh lebih kuat saat digabungkan. Kombinasi ini menjadi sinergi yang harmonis antara antioksidan, zat antibakteri, antiinflamasi, dan imunostimulan. Bayangkan sebuah ramuan yang tidak dibuat di laboratorium, tapi tumbuh dari bumi, dijaga oleh alam, dan digunakan selama ribuan tahun oleh peradaban-peradaban besar. Itulah kekuatan sejati yang dimaksud oleh Ibnu Sina, penyembuhan yang datang dari keharmonisan antara manusia dan alam. Mengonsumsi madu dan habbatus sauda bukan sekadar mengikuti tren. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap warisan pengetahuan. Ini adalah pilihan sadar untuk kembali pada kearifan yang telah diuji oleh waktu. Namun lebih dari itu, ini adalah ajakan untuk merenung. Seberapa jauh kita telah meninggalkan pengobatan yang lembut, alami, dan penuh kesadaran? Seberapa sering kita mengganti yang alami dengan yang instan? Kesehatan sejati, menurut Ibnu Sina, adalah keadaan seimbang antara tubuh, akal, dan jiwa. Dan tidak ada keseimbangan tanpa kesadaran. Tidak ada kesembuhan tanpa pengenalan pada diri sendiri. Saat kita memulai kebiasaan mengonsumsi madu dan habbatus sauda, kita bukan hanya menjaga tubuh, tapi juga menghidupkan kembali semangat belajar dari alam. Kita mempraktikkan ilmu yang diajarkan oleh para cendekiawan besar dengan cara yang sederhana, namun penuh makna. Dan jika hari ini kita ingin membangun generasi yang kuat, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental dan spiritual, maka mari kita mulai dari hal-hal kecil namun berdampak besar. Dari segelas air hangat, 1 sendok madu, dan sedikit habbatus sauda di pagi hari. Bukan karena itu adalah obat ajaib, tapi karena kita memilih untuk hidup dengan lebih sadar. Karena kita memilih untuk menjaga anugerah terbesar dalam hidup. Tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, dan hati yang penuh syukur. Ibnu Sina tidak hanya mengajarkan cara menyembuhkan penyakit. Ia mengajarkan bagaimana cara hidup. Ia mengajarkan bahwa sains dan spiritualitas tidaklah bertentangan, tapi justru saling melengkapi. Dan hari ini, kita punya kesempatan untuk meneruskan warisan itu.
dengan membagikan pengetahuan, dengan mempraktikkan kebiasaan baik, dan dengan menginspirasi sesama agar tidak hanya sembuh, tetapi benar-benar sehat. Maka, bukan hanya tentang madu dan habbatus sauda, tapi tentang kesadaran untuk merawat diri, tentang menghargai ilmu, dan tentang kembali pada kearifan yang sesungguhnya. Pernahkah kita bertanya, mengapa sesuatu yang sederhana seperti madu dan habbatus sauda bisa menyimpan begitu banyak manfaat? Karena di balik kesederhanaannya, ada struktur kimia alami yang sangat kompleks dan seimbang. Dan di sanalah letak keajaibannya. Alam tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa hikmah. Ibnu Sina memahami hal ini jauh sebelum mikroskop ditemukan. Ia mempercayai bahwa dalam setiap tanaman, dalam setiap unsur alam, terkandung hikmah yang bisa kita pelajari jika kita bersedia merenung dan meneliti. Ia menulis bahwa kesehatan bukan hanya hasil dari mengobati penyakit, melainkan seni menjaga keseimbangan antara tubuh dan lingkungan. Madu mengandung lebih dari 200 senyawa berbeda. Di antaranya, antioksidan seperti flavonoid dan asam fenolik yang membantu menangkal radikal bebas. Ini bukan hanya teori modern. Ini adalah penguatan terhadap apa yang telah diajarkan Ibnu Sina ratusan tahun lalu, bahwa makanan bisa menjadi obat jika kita tahu bagaimana menggunakannya. Habbatus sauda juga bukan sekadar biji hitam. Di dalamnya terdapat timoquinone, senyawa aktif yang telah diteliti dan terbukti memiliki efek antiinflamasi, anti kanker, dan neuroprotektif. Ini membuatnya sangat bermanfaat untuk penderita asma, gangguan pencernaan, diabetes, bahkan gangguan saraf. Tapi lagi-lagi, Ibnu Sina tidak melihat habbatus sauda hanya dari sisi kimia. Ia mengajarkan bahwa obat yang baik adalah obat yang tidak hanya menyembuhkan fisik, tapi juga memperbaiki kualitas hidup. Dan dalam pemahaman beliau, kualitas hidup berasal dari keharmonisan pikiran dan tubuh. Dalam dunia modern yang dipenuhi stres, kecemasan, dan paparan racun lingkungan, kita tidak hanya butuh obat, kita butuh kebiasaan baru. Kita butuh rutinitas penyembuhan. Dan kombinasi madu serta habbatus sauda bisa menjadi bagian dari ritual tersebut. Bayangkan pagi Anda dimulai dengan sebuah niat. Anda mengambil segelas air hangat, mencampurkan 1 sendok madu, dan sejumput habbatus sauda. Lalu Anda duduk sejenak, merenung, mengucap syukur, dan meminum perlahan sambil menyadari bahwa Anda sedang merawat diri Anda sendiri. Tindakan ini sederhana, tapi di baliknya ada kekuatan besar, kekuatan perhatian. Dan perhatian adalah bentuk tertinggi dari cinta. Ketika Anda memperhatikan tubuh Anda sedang mencintainya. Dan saat Anda mencintainya, Anda pun menyembuhkannya. Ibnu Sina dalam filsafatnya menyebut bahwa tubuh adalah kendaraan bagi jiwa. Dan kendaraan yang rusak akan menghambat perjalanan ruhani seseorang. Maka menjaga tubuh bukan semata-mata untuk hidup panjang, tapi untuk hidup bermakna. Dalam masyarakat modern, kita sering menjadikan kesehatan sebagai tujuan darurat. Kita baru mencarinya saat kita sakit. Tapi bagi Ibnu Sina, kesehatan adalah sesuatu yang harus dijaga sejak awal, bahkan ketika tubuh belum memberi tanda-tanda lemah. Inilah sebabnya mengapa tradisi pengobatan Islam dan filsafat kedokteran klasik selalu menekankan pencegahan. Dan madu serta habbatus sauda adalah bentuk nyata dari upaya pencegahan yang bisa dilakukan siapa saja, murah, mudah, dan mendalam. Lebih dari itu, kombinasi keduanya adalah pengingat bahwa kita tidak perlu selalu bergantung pada hal-hal yang rumit. Kadang, solusi yang paling kuat ada di sekitar kita, di dapur kita, di tradisi nenek moyang kita, di ilmu yang diwariskan oleh para cendekiawan sejati. Lalu, apa yang menghalangi kita untuk mulai hari ini? Mungkin kita berpikir kita terlalu sibuk. Mungkin kita menunda karena merasa sehat-sehat saja. Tapi waktu tidak menunggu. Tubuh terus berjalan, sel-sel terus berubah, dan kita pun terus menua. Yang bisa kita lakukan hanyalah mendampinginya dengan kasih sayang dan kesadaran. Dan ketika Anda mulai merawat tubuh dengan cara ini, Anda sedang membuka pintu pada banyak hal lain. Pada disiplin, pada kesabaran, pada koneksi dengan alam, dan pada spiritualitas.
Ibnu Sina menulis bahwa kesehatan yang sejati membutuhkan makanan yang baik, tidur yang cukup, pikiran yang tenang, dan keyakinan yang kuat. Dan hari ini, kita bisa memulainya dari hal kecil. 1 sendok madu, 1 tabur habbatus sauda, dan 1 niat untuk menjadi lebih baik. Ingatlah, perubahan besar tidak selalu dimulai dengan revolusi. Kadang, ia hanya butuh 1 kebiasaan kecil yang diulang dengan penuh kesadaran. Dan dari situlah energi baru muncul. Energi yang akan memperbaiki tidak hanya tubuh, tapi juga cara kita memandang hidup. Kita tidak sedang bicara tentang pengobatan ajaib. Kita sedang bicara tentang gaya hidup. Tentang pilihan untuk hidup dengan cara yang lebih lembut, lebih sadar, dan lebih selaras dengan kebijaksanaan zaman. Dan jika Anda merasa terinspirasi oleh pemikiran Ibnu Sina, maka jangan biarkan itu berhenti di pengetahuan. Jadikan itu tindakan. Hidupkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari Anda. Karena ilmu yang tidak diamalkan hanyalah beban. Mulailah hari Anda bukan hanya dengan rutinitas, tapi dengan niat. Niat untuk memperbaiki. Niat untuk menjaga amanah. Niat untuk menyatu dengan kearifan alam. Ketika Anda menjadikan madu dan habbatus sauda bagian dari keseharian, Anda sebenarnya sedang menciptakan pondasi kesehatan jangka panjang. Tapi bagaimana cara terbaik menggabungkannya dalam kehidupan nyata? Salah satunya adalah dengan menjadikannya rutinitas pagi. Campurkan 1 sendok teh madu murni dengan sejumput habbatus sauda yang sudah ditumbuk halus. Larutkan dalam air hangat. Minum dalam keadaan perut kosong. Rasakan kehangatannya masuk ke tubuh. Bukan hanya menyegarkan, tapi juga seperti mengaktifkan sistem kekebalan tubuh secara alami. Namun lebih dari itu, ini juga bisa menjadi momen spiritual. Sebuah ritual syukur atas nikmat kehidupan yang masih kita rasakan hari ini. Dalam tradisi Islam, bahkan doa sebelum minum pun mengandung harapan. Semoga apa yang masuk ke tubuh kita menjadi obat, bukan racun. Ibnu Sina menyebut bahwa kekuatan penyembuhan sejati datang bukan hanya dari bahan alami, tapi dari niat batin seseorang. Maka ketika Anda minum ramuan ini dengan kesadaran penuh, Anda sedang mengirimkan sinyal kepada tubuh untuk menerima kebaikan, bukan sekadar mengonsumsi. Anda juga bisa menambahkan kombinasi ini ke dalam makanan. Taburkan habbatus sauda ke atas salad, sup, atau roti. Gunakan madu sebagai pemanis alami pengganti gula. Lebih sehat, lebih alami, dan tentu saja lebih dekat dengan prinsip pengobatan klasik yang menolak ketergantungan pada bahan kimia buatan. Banyak orang melaporkan bahwa setelah menjadikan madu dan habbatus sauda sebagai bagian dari gaya hidup, mereka merasakan perubahan signifikan. Lebih segar, lebih fokus, dan lebih tahan terhadap penyakit ringan seperti flu atau masalah pencernaan. Bahkan beberapa penderita MAK melaporkan adanya perbaikan setelah menghindari kopi dan menggantinya dengan air madu hangat. Tentu saja, ini bukan janji instan. Karena dalam pemikiran Ibnu Sina, penyembuhan sejati bukanlah perlombaan, melainkan perjalanan. Ia percaya bahwa waktu adalah bagian dari proses penyembuhan. Maka jangan terburu-buru. Bangun rutinitas, bukan harapan palsu. Dan menariknya, kombinasi ini tidak hanya memberi manfaat secara fisik, ia juga bisa menjadi jembatan untuk refleksi spiritual. Sebab, saat Anda memilih untuk menjaga tubuh, Anda sebenarnya sedang menghormati ciptaan Tuhan. Tubuh adalah amanah, bukan milik. Dan setiap pilihan yang kita buat terhadapnya, akan kita pertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, madu dan habbatus sauda bukan sekadar bahan herbal. Mereka adalah simbol keselarasan antara manusia dan alam. Simbol dari hidup yang lebih alami, lebih sederhana, dan lebih bermakna. Cobalah sekali waktu duduk dalam hening, bersama secangkir madu hangat dan sejumput habbatus sauda. Resapi rasanya, rasakan aromanya. Bayangkan bagaimana tanaman itu tumbuh, bagaimana lebah bekerja, bagaimana alam semesta menyusun zat-zat itu agar bermanfaat bagi manusia. Lalu tanyakan kepada dirimu, bukankah ini bukti cinta Tuhan yang nyata? Ibnu Sina percaya bahwa setiap ciptaan Allah memiliki fungsi. Tidak ada yang sia-sia.
Maka ketika kita mengenal manfaat suatu bahan, kita sedang membuka pintu untuk mengenal lebih dalam lagi hikmah di balik penciptaannya. Dan bukankah itu tujuan dari ilmu? Bukan hanya untuk tahu, tapi untuk mengerti. Bukan hanya untuk pintar, tapi untuk bijaksana. Sebab ilmu yang tidak mengajarkan kita untuk hidup lebih selaras, hanya akan menjauhkan kita dari kebijaksanaan. Inilah mengapa Ibnu Sina bukan hanya dihormati sebagai tabib, tetapi juga sebagai filsuf dan sufi. Ia tidak hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga menyentuh jiwa. Dan kita pun bisa mengikuti jejak itu hari ini, dengan memulai dari hal kecil yang bisa kita jangkau. Madu dan Habbatus Sauda bukan sekadar warisan tradisi. Mereka adalah pengingat bahwa penyembuhan sejati datang dari kebijaksanaan, bukan dari kepanikan. Dari pencegahan, bukan dari penyesalan. Dan dari kedekatan dengan alam, bukan dari pelarian dari tanggung jawab. Hidup sehat tidak harus mahal. Ia hanya butuh kesadaran. Dan kombinasi madu serta Habbatus Sauda bisa menjadi awal dari kesadaran itu. Jika hari ini Anda memilih untuk mencintai tubuh Anda, maka Anda sedang melakukan hal besar untuk masa depan Anda. Anda sedang mengurangi risiko penyakit, meningkatkan kekuatan mental, dan menghidupkan kembali tradisi ilmu yang sudah diwariskan sejak ratusan tahun lalu. Lihatlah ke cermin dan katakan, tubuh ini adalah anugerah. Ia layak dirawat, bukan dibiarkan. Ia layak dijaga, bukan diabaikan. Dan saya akan memulainya hari ini, dengan cara yang lembut, alami, dan penuh kesadaran. Karena kesehatan bukan hanya tentang apa yang kita konsumsi, tapi juga tentang bagaimana kita menghargai hidup. Dan dalam setiap sendok madu, dalam setiap biji Habbatus Sauda, ada pesan cinta dari alam semesta untuk manusia yang bersedia mendengarkan. Ketika Anda mulai menjadikan gaya hidup sehat sebagai jalan hidup, Anda sedang merangkai makna baru dalam kehidupan Anda. Anda tidak lagi makan hanya karena lapar, minum hanya karena haus, atau tidur hanya karena lelah. Tapi semua menjadi bagian dari ikhtiar untuk menjaga tubuh, pikiran, dan jiwa agar tetap dalam keadaan seimbang. Ibnu Sina berkata, tubuh manusia itu seperti kota. Bila salah satu bagian rusak, maka bagian lain akan terganggu. Maka, menjaga tubuh bukan hanya tentang menghindari penyakit, tapi tentang menjaga tatanan hidup agar tetap teratur, agar tetap damai. Dalam pandangan beliau, tidak ada pemisahan antara fisik dan spiritual. Ketika seseorang gelisah, tubuhnya ikut menderita. Ketika seseorang tenang, sistem tubuh pun bekerja lebih baik. Maka, saat Anda mengonsumsi madu dan Habbatus Sauda, lakukan dengan hati yang lapang, bukan sekadar ingin sembuh, tapi ingin sehat lahir dan batin. Bayangkan, betapa luar biasanya pengaruh sederhana dari dua bahan ini. Di Timur Tengah, Habbatus Sauda sering disebut sebagai Shifa'a li kulli da'a, penyembuh segala penyakit. Dan ketika dikombinasikan dengan madu, manfaatnya seperti menyatu dalam harmoni. Keduanya bekerja saling melengkapi, seperti tubuh dan jiwa dalam harmoni yang sempurna. Kita hidup di zaman di mana makanan cepat saji, stres berlebihan, dan gaya hidup instan menjadi ancaman tersembunyi. Kita mengejar banyak hal, tapi lupa menjaga yang paling penting, tubuh kita. Maka, saat Anda memilih untuk kembali ke bahan alami, Anda sedang memilih untuk kembali pada fitrah. Ibnu Sina tidak pernah mengajarkan kita untuk menolak teknologi atau kemajuan. Tapi beliau mengingatkan agar tidak melupakan akar pengetahuan, bahwa banyak sekali solusi yang sudah disediakan alam bahkan sebelum kita menciptakan obat di laboratorium. Setiap pagi adalah kesempatan baru. Saat Anda bangun, Anda dihadapkan pada pilihan. Apakah hari ini akan saya isi dengan makanan yang memperkuat tubuh, atau justru mempercepat kerusakannya? Apakah saya akan memperlambat langkah agar bisa menikmati hidup, atau terus terburu-buru dan kehilangan makna? Dengan madu dan Habbatus Sauda, Anda bisa memulai langkah kecil. 1 sendok madu, segenggam Habbatus Sauda, dan niat untuk hidup lebih baik. Jangan remehkan hal-hal kecil. Karena seperti kata Ibnu Sina, kesembuhan datang setahap demi setahap, seperti embun yang menghapus kabut.
Jadikan proses ini sebagai perjalanan spiritual. Bangun sebelum fajar, hirup udara pagi yang masih murni, duduk sejenak dalam keheningan, dan rasakan keajaiban tubuh yang hidup. Detak jantung yang stabil, tarikan napas yang dalam, dan rasa syukur yang hadir tanpa diminta. Kesehatan bukan tujuan akhir. Ia adalah jalan menuju hidup yang lebih bermakna. Dan saat Anda mulai merawat tubuh dengan hal-hal yang baik, Anda sedang menyiapkan kendaraan terbaik untuk menjalani misi hidup Anda. Kita semua memiliki tugas di dunia ini, tapi tubuh adalah alat pertama yang harus dijaga agar kita bisa menjalankannya. Maka jangan abaikan. Jangan tunggu sakit baru mulai berubah. Jangan tunggu menyesal baru mulai peduli. Lakukan sekarang, mulai dari yang sederhana, dari yang bisa dilakukan hari ini. Ingatlah bahwa orang bijak selalu mencari keseimbangan. Tidak berlebihan dalam makan, tidak lalai dalam istirahat, dan tidak menyepelekan apa yang masuk ke dalam tubuh. Dan itulah yang diajarkan oleh Ibnu Sina dalam kitab-kitabnya. Keseimbangan adalah inti dari kesehatan. Dalam satu bagian karyanya, beliau menyebutkan bahwa ada 4 elemen dalam tubuh: panas, dingin, kering, dan basah. Bila salah satu terlalu dominan, maka ketidakseimbangan pun muncul. Maka tugas kita adalah menjaga agar semua unsur itu tetap seimbang. Dan salah satu caranya adalah dengan bahan alami seperti madu dan habbatus sauda. Jika tubuhmu sehat, jiwamu lebih tenang. Dan jika jiwamu tenang, maka keputusan hidupmu pun akan lebih bijaksana. Semua saling berkaitan. Semua saling memengaruhi. Dan itulah mengapa kesehatan adalah modal awal untuk kebahagiaan yang lebih luas. Jangan menunggu sempurna untuk memulai. Mulailah dari yang bisa dilakukan sekarang. Jadikan madu dan habbatus sauda bukan sekadar ramuan, tapi juga simbol perubahan. Simbol dari keinginan untuk hidup lebih sadar, lebih penuh makna, dan lebih dekat dengan nilai-nilai kebijaksanaan. Dalam dunia yang penuh distraksi, kita membutuhkan momen-momen sederhana untuk kembali mengingat siapa diri kita. Dan ketika Anda duduk dalam keheningan, menyendok madu, menakar habbatus sauda, lalu menyesapnya perlahan, disitulah Anda sedang berlatih untuk hidup penuh kesadaran. Dan dalam kesadaran itu, akan tumbuh cinta. Cinta pada tubuh, cinta pada kehidupan, cinta pada Sang Pencipta. Karena kita tidak mungkin bisa menjaga yang tidak kita cintai. Maka cintailah tubuh Anda. Cintailah kesehatan Anda. Karena dari sana, semua hal besar dimulai. Bayangkan tubuhmu seperti taman. Jika dirawat dengan baik, disiram dengan kasih, dijaga dari racun dan gulma, maka ia akan tumbuh indah dan menghasilkan buah yang manis. Tapi jika dibiarkan, jika dilupakan, maka rumput liar akan tumbuh, tanah menjadi gersang, dan keindahannya pun sirna. Madu dan habbatus sauda adalah seperti air dan pupuk bagi taman tubuhmu. Mereka membantu membersihkan, menyuburkan, dan menyembuhkan. Tapi yang lebih penting, mereka mengingatkan kita untuk kembali menyatu dengan alam, untuk tidak mempersulit apa yang sebenarnya bisa disederhanakan. Ibnu Sina tidak hanya melihat tubuh sebagai daging dan darah, tapi sebagai tempat singgahnya ruh. Maka menjaga tubuh bukan semata soal fisik, tapi juga spiritual. Ketika seseorang menjaga kesehatannya dengan niat ibadah, dengan rasa syukur, maka setiap tetes madu menjadi amal, dan setiap butir habbatus sauda menjadi doa. Berapa banyak dari kita yang mengeluh sakit, tapi lupa menjaga apa yang masuk ke mulut kita setiap hari? Berapa banyak dari kita yang meminta kesembuhan, tapi tidak memberi waktu tubuh untuk beristirahat? Maka, langkah pertama dari penyembuhan adalah kesadaran bahwa kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan pada tubuh kita sendiri. Dalam keheningan malam, ketika dunia mulai sunyi, jadikan momen itu sebagai waktu refleksi. Duduklah tenang, renungkan perjalanan hidup, dan tanyakan pada diri sendiri, sudahkah aku adil pada tubuhku? Sudahkah aku beri ia yang terbaik, bukan hanya makanan, tapi juga pikiran yang sehat, perasaan yang damai, dan keyakinan yang kuat? Karena kesehatan bukan hanya tentang apa yang kamu makan, tapi juga tentang apa yang kamu pikirkan dan rasakan. Madu bisa membersihkan pencernaanmu,
Habbatus sauda bisa menguatkan sistem imunmu, tapi ketenangan jiwa adalah yang akan mempercepat proses penyembuhan. Dan itu datang dari pikiran yang tidak dipenuhi rasa marah, iri, atau cemas. Ibnu Sina mengatakan bahwa banyak penyakit fisik sesungguhnya berasal dari jiwa yang terluka. Maka jangan hanya minum ramuan, sembuhkan juga luka batinmu. Maafkan, lepaskan, dan berdamailah. Karena tubuh yang sehat akan lebih mudah dimiliki oleh hati yang ringan. Seseorang yang bijak akan tahu kapan harus bergerak cepat, dan kapan harus diam sejenak untuk mendengar sinyal tubuh. Ketika tubuh mulai lelah, jangan paksa. Dengarkan. Istirahat bukan kelemahan. Ia adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri. Begitu pula dengan makanan. Jangan hanya makan untuk kenyang. Makanlah untuk memberi energi yang baik. Madu dan habbatus sauda bukan hanya soal rasa, tapi soal manfaat yang telah dikenal selama berabad-abad. Bahkan Rasulullah pun menyebut habbatus sauda sebagai obat dari segala penyakit kecuali kematian. Dan bila ilmu modern memerlukan bukti ilmiah, maka kini sudah ratusan penelitian yang membuktikan bahwa madu mengandung antioksidan, antibakteri, dan enzim alami yang luar biasa. Habbatus sauda pun terbukti memperkuat sistem imun, mengurangi peradangan, dan membantu tubuh melawan banyak penyakit kronis. Tapi jangan hanya fokus pada hasil. Nikmati prosesnya. Nikmati rutinitas sederhana setiap pagi. Bangun, bersihkan diri, duduk tenang, ambil sesendok madu, minum air hangat, konsumsi habbatus sauda. Biarkan tubuh tahu bahwa kamu peduli. Biarkan tubuh tahu bahwa kamu mencintainya. Di saat orang lain sibuk mencari suplemen mahal dan tren diet yang rumit, kamu bisa kembali pada kearifan lama yang sederhana. Kearifan yang telah dipakai oleh tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Sina, yang telah menggabungkan ilmu kedokteran dengan filosofi kehidupan. Ingatlah, bahwa kesehatan bukan sekadar hasil dari obat, tapi gabungan dari kesadaran, disiplin, dan cinta. Tanpa itu, madu hanya menjadi cairan manis, dan habbatus sauda hanya biji hitam biasa. Tapi dengan niat dan ketulusan, mereka berubah menjadi ikhtiar yang penuh berkah. Teruslah belajar, teruslah mengeksplorasi. Tubuhmu unik, dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Tapi satu hal yang pasti, tubuh akan selalu merespons dengan baik pada hal-hal yang alami, yang tulus, dan yang sederhana. Dan jangan lupa berbagi. Jika kamu sudah merasakan manfaatnya, ajarkan pada orang lain. Mungkin dari mulutmu, ada yang berubah cara pandangnya. Mungkin dari videomu, ada yang mulai sembuh. Dan disitulah letak makna hidup yang sesungguhnya, ketika apa yang kamu jalani, membawa kebaikan bagi sesama. Dalam setiap langkahmu menuju hidup sehat, kamu sedang menelusuri jejak para ilmuwan besar, para tabib yang tidak hanya menggunakan logika, tapi juga hati nurani. Ibnu Sina tidak pernah melihat pengobatan hanya sebagai profesi. Baginya, itu adalah seni. Seni memahami manusia, menyentuh sisi terdalam dari tubuh dan jiwa, lalu memulihkannya dengan ilmu dan kasih. Dan begitulah seharusnya kita menjalani hidup, dengan kesadaran bahwa setiap tindakan kecil, seperti meneguk madu hangat di pagi hari atau menelan habbatus sauda dengan niat yang baik, adalah bentuk seni hidup. Bukan sekadar rutinitas, tapi sebuah ritus harian untuk merawat anugerah bernama tubuh. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Semua orang ingin hasil instan. Tapi madu dan habbatus sauda mengajarkan kita bahwa kesembuhan sejati membutuhkan waktu. Seperti lebah yang sabar mengumpulkan nektar, sedikit demi sedikit, hingga jadi madu. Begitu pula tubuh kita, ia sembuh sedikit demi sedikit, dengan kasih dan ketekunan. Kita terlalu sering lupa bahwa tubuh juga mendengarkan. Ia mendengarkan pikiranmu. Ketika kamu bicara baik pada dirimu, ketika kamu bersyukur pada apa yang kamu miliki, tubuhmu merespons dengan positif. Sistem kekebalan tubuh naik, hormon menjadi seimbang, dan proses penyembuhan alami pun berjalan lebih cepat. Ibnu Sina dalam kitabnya, Al-Hanun fi Al-Tib, menekankan pentingnya emosi dalam kesehatan. Ia mencatat bagaimana amarah bisa memicu penyakit jantung,
dan bagaimana kesedihan berkepanjangan melemahkan hati serta paru-paru. Maka, selain madu dan habbatus sauda, rawat juga emosimu. Jaga agar tetap tenang, bersih, dan penuh harapan. Ketika tubuhmu kuat, kamu bisa berpikir lebih jernih. Dan ketika pikiranmu jernih, kamu lebih mudah melihat tujuan hidup. Kamu tidak lagi berjalan tanpa arah. Kamu tahu apa yang ingin kamu capai, dan kamu punya energi untuk mencapainya. Disitulah madu dan habbatus sauda memberi kontribusinya, bukan hanya untuk kesehatan, tapi juga untuk produktivitas dan kualitas hidup secara keseluruhan. Jika kamu punya mimpi besar, maka rawatlah tubuhmu agar sanggup membawamu ke sana. Jangan biarkan penyakit kecil menjadi penghalangmu. Jangan tunggu sampai sakit parah baru kamu peduli. Mulailah hari ini dari hal yang sederhana. Karena orang yang menghargai hidup adalah orang yang mau menjaga kesehatannya sebelum ia sakit. Banyak yang mengira bahwa menjaga kesehatan adalah beban. Padahal, sebaliknya, itu adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Dan orang yang mencintai dirinya akan lebih mudah mencintai orang lain. Ia akan hadir lebih utuh, lebih kuat, dan lebih bermanfaat. Lihatlah para pemikir besar dalam sejarah. Mereka semua menjaga kesehatannya dengan cara yang konsisten. Ibnu Sina, yang menulis lebih dari 400 karya, tidak mungkin melakukannya jika ia tidak sehat secara fisik dan mental. Maka, jika kamu ingin menjadi seseorang yang berkontribusi besar pada dunia, mulai dari satu langkah kecil hari ini, rawat tubuhmu dengan baik. Madu dan habbatus sauda mungkin terlihat sederhana, tapi di balik kesederhanaan itu, ada kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang telah digunakan oleh generasi sebelum kita, yang diwariskan dari zaman ke zaman, dan terbukti memberi manfaat yang nyata. Kesehatan bukanlah tujuan akhir. Ia adalah jembatan. Dengan tubuh yang sehat, kamu bisa beribadah lebih baik. Kamu bisa belajar lebih giat. Kamu bisa bekerja lebih semangat. Kamu bisa mencintai dengan lebih tulus. Karena sakit bukan hanya membuat tubuh lemah, tapi juga seringkali membuat semangatmu meredup. Bayangkan jika setiap pagi kamu memulai hari dengan niat baik. Hari ini aku akan menjaga diriku. Aku akan mengisi tubuhku dengan yang sehat, pikiranku dengan yang positif, dan hatiku dengan yang damai. Maka hari-harimu akan terasa lebih ringan. Hidupmu akan mulai berubah, pelan tapi pasti. Jangan tunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat adalah sekarang. Madu dan habbatus sauda telah menunggu lama di dapurmu, di lemari herbalmu, menunggu kamu menyadari bahwa dalam kesederhanaan itulah tersembunyi kekuatan luar biasa. Dan ketika kamu mulai menjadikan ini sebagai kebiasaan, tubuhmu akan mengucapkan terima kasih. Ia akan memberimu energi baru. Pikiranmu lebih fokus. Tidurmu lebih nyenyak. Kulitmu lebih bersinar. Dan perlahan-lahan, kamu akan mulai merasakan bahwa kamu sedang hidup dalam versi terbaik dari dirimu sendiri. Di saat orang-orang sibuk mencari resep kesehatan dari luar negeri, dari laboratorium-laboratorium mahal, kita justru bisa kembali menengok warisan dari dalam rumah, dari leluhur, dari alam yang tidak pernah menuntut imbalan. Madu dan habbatus sauda bukan sekadar suplemen. Mereka adalah bagian dari sejarah penyembuhan umat manusia. Ibnu Sina memahami betul bahwa segala sesuatu di alam ini memiliki manfaat jika digunakan dengan bijak. Ia tidak membedakan antara ilmu kedokteran dan ilmu keimanan. Keduanya saling melengkapi. Ketika tubuh dirawat dengan makanan yang halal dan thayyib, dan jiwa dipenuhi dengan zikir serta syukur, maka keseimbangan pun tercipta. Dan dari keseimbangan itu, muncullah kesehatan yang sejati. Tak sedikit orang yang sembuh bukan karena obat, tapi karena keyakinan. Mereka yang percaya bahwa tubuhnya mampu pulih, bahwa Tuhan menciptakan penyembuh dari alam, bahwa madu dan habbatus sauda bukan sekadar bahan, tapi titipan ilahi, itulah orang-orang yang seringkali lebih cepat pulih. Karena kepercayaan itu memberi kekuatan. Keyakinan adalah obat paling awal sebelum yang lain bekerja. Bayangkan, jika kamu meminum madu bukan hanya karena manfaatnya, tapi karena kamu tahu bahwa Rasulullah menyukainya, bahwa para ilmuwan Islam menelitinya,
bahwa jutaan orang merasakan keberkahannya. Maka setiap tegukan bukan hanya untuk tubuhmu, tapi juga untuk hatimu. Ada koneksi spiritual di sana, yang tak bisa dijelaskan dengan grafik atau statistik. Dan Habbatus Sauda, si kecil hitam yang begitu besar manfaatnya, tak kalah ajaibnya. Dalam butiran kecil itu, terkandung antioksidan, asam lemak esensial, zat penyeimbang hormon, dan perlindungan alami bagi organ-organ pentingmu. Ia bukan hanya pelengkap, tapi pelindung. Ibnu Sina menyebutnya dalam berbagai tulisan sebagai penunjang vitalitas, sebagai pendamping pengobatan utama. Jika hari ini kamu merasa lelah, mudah sakit, cepat marah, atau sulit tidur, jangan buru-buru menyalahkan cuaca atau usia. Lihatlah ke dalam. Apa yang telah kamu berikan pada tubuhmu? Sudahkah kamu beri ia waktu istirahat yang cukup? Sudahkah kamu beri ia makanan yang baik? Sudahkah kamu hargai setiap nafas yang masih kamu miliki? Jangan tunggu dokter memberi diagnosis untuk mulai peduli. Jadilah dokter bagi dirimu sendiri. Dengarkan tubuhmu seperti Ibnu Sina mendengarkan pasien-pasiennya. Penuh ketenangan, penuh perhatian, tanpa menghakimi. Ketika kepala sering sakit, mungkin kamu terlalu banyak pikiran. Ketika perut tidak nyaman, mungkin ada beban emosi yang belum dilepas. Tubuh selalu bicara, hanya saja kita sering terlalu sibuk untuk mendengarnya. Disinilah pentingnya refleksi. Ambil waktu sejenak setiap hari. Duduk. Diam. Rasakan tubuhmu. Rasakan detak jantungmu. Rasakan apakah tubuhmu butuh sesuatu, atau justru sedang memberi peringatan. Lalu ambillah satu langkah kecil. Ambil madu. Ambil Habbatus Sauda. Katakan dalam hati, aku ingin sehat. Aku ingin hidup yang seimbang. Jadikan ini sebagai ibadah. Jadikan ini sebagai bentuk syukur. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk memperbaiki gaya hidupnya. Tidak semua orang diberi waktu untuk memperbaiki kesalahan dalam menjaga tubuhnya. Kamu, hari ini, masih punya waktu. Maka gunakanlah. Jika kamu seorang pelajar, maka madu dan Habbatus Sauda bisa membantumu lebih fokus, lebih kuat menghadapi tekanan ujian, lebih tenang dalam berpikir. Jika kamu seorang pekerja, maka mereka membantumu menjaga energi, melindungi dari kelelahan berlebihan, menjaga imun di tengah hiruk-pikuk kota. Jika kamu seorang orang tua, maka mereka adalah warisan yang bisa kamu ajarkan pada anak-anakmu tentang hidup sehat secara alami dan spiritual. Jangan anggap ini hal kecil. Seringkali hal kecil yang dilakukan terus-menerus menjadi hal besar. Sebuah kebiasaan sederhana bisa mengubah nasib seseorang, dan mungkin bisa menyelamatkan banyak nyawa di masa depan. Ibnu Sina pernah berkata, dokter yang paling baik adalah dirinya sendiri. Artinya, setiap orang bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri. Madu dan Habbatus Sauda adalah alat bantu. Tapi yang menentukan adalah kamu. Apakah kamu mau memulai? Apakah kamu mau bertahan? Apakah kamu siap berkomitmen? Dan di akhir hari, setelah semua aktivitasmu selesai, kembalilah merenung. Sudahkah kamu menjaga amanah yang bernama tubuh hari ini? Sudahkah kamu beri ia haknya untuk hidup sehat dan damai? Jika belum, jangan sesali. Masih ada hari esok untuk memperbaiki. Tapi mulai sekarang. Karena dalam setiap langkah kecil menuju kesehatan, ada cahaya yang menyinari hidupmu. Ada harapan baru. Ada kekuatan baru. Dan mungkin, ada jalan baru yang akan membawamu menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bermanfaat. Kesehatan sejati bukan hanya tentang tubuh yang bebas dari penyakit, tapi juga pikiran yang jernih dan hati yang lapang. Ibnu Sina percaya bahwa manusia adalah satu kesatuan jasad dan ruh. Maka, pengobatan yang sempurna bukan hanya dengan ramuan, tapi juga dengan ilmu, pemahaman, dan niat. Madu dan Habbatus Sauda mungkin tidak akan langsung menyelesaikan semua masalah kesehatanmu. Tapi mereka adalah bagian dari gaya hidup yang lebih baik. Mereka adalah bagian dari kesadaran bahwa apa yang masuk ke tubuh akan menentukan bagaimana tubuhmu berfungsi. Dan lebih dari itu, apa yang kamu pikirkan saat mengonsumsinya,
menentukan bagaimana tubuh meresponsnya. Kesehatan juga adalah bentuk penghormatan terhadap ciptaan Tuhan. Tubuhmu adalah amanah. Setiap organ, setiap sistem yang bekerja di dalamnya, adalah bagian dari kecanggihan yang luar biasa. Bayangkan, jantungmu berdetak tanpa kamu perintahkan. Paru-parumu mengatur napas meski kamu tertidur. Sistem pencernaanmu bekerja meski kamu sedang tidak sadar. Semuanya bergerak dalam harmoni. Dan ketika kamu mulai memberi tubuhmu makanan yang baik, pikiran yang tenang, dan hati yang bersih, semua sistem itu akan bekerja dengan lebih baik. Madu memberikan energi, membunuh kuman, mempercepat penyembuhan. Habbatus sauda membantu mengatur sistem kekebalan, melawan infeksi, menyeimbangkan hormon. Tapi semua itu bekerja maksimal ketika kamu juga menjaga dirimu secara menyeluruh. Jangan hanya berharap tubuh sehat, tapi pikirkan juga bagaimana menjaga hati tetap tenang. Sebab sakit tidak selalu datang dari makanan. Kadang ia datang dari stres, dari kemarahan yang dipendam, dari kesedihan yang tidak terucap. Maka, belajar memaafkan juga bagian dari terapi. Belajar bersyukur adalah bentuk penyembuhan. Belajar diam di tengah kekacauan, itulah ketenangan yang sesungguhnya. Ibnu Sina menyarankan agar orang-orang menjaga hubungan dengan alam. Karena alam bukan musuh, tapi sahabat. Dalam alam terdapat jawaban-jawaban yang tidak tertulis di buku kedokteran modern. Ia ada di desiran angin, suara air, warna-warna tumbuhan, dan aroma tanah basah. Dan madu serta habbatus sauda adalah bagian dari sahabat itu. Bayangkan jika kamu bisa menjalani hidup seperti orang-orang terdahulu, yang bangun pagi dengan kesadaran, yang makan dengan doa, yang tidur dengan zikir. Hidup terasa lebih ringan, lebih bermakna. Dan tubuh pun meresponsnya dengan menjadi lebih kuat. Madu dan habbatus sauda bukan lagi sekadar bahan, tapi simbol dari peradaban yang menghargai keseimbangan. Peradaban yang tidak memisahkan antara sains dan keimanan, antara logika dan rasa, antara tubuh dan ruh. Kini, tugas kita adalah menghidupkan kembali warisan itu. Bukan hanya dengan meminumnya, tapi dengan menyebarkan kesadarannya. Agar lebih banyak orang sadar bahwa hidup sehat tidak harus mahal. Tidak harus rumit. Kadang cukup dengan kembali ke dasar. Kembali ke yang alami. Kembali ke yang suci. Dan jika kamu merasa masih belum cukup kuat untuk memulai perubahan, ingatlah ini, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. 1 sendok madu setiap pagi. Beberapa butir habbatus sauda setelah makan. Sebuah doa sebelum tidur. Sebuah keputusan untuk lebih baik hari ini dibanding kemarin. Kesehatan bukan hadiah, tapi hasil dari pilihan. Pilihan yang kamu buat setiap hari, setiap jam, setiap menit. Dan ketika kamu memilih yang baik, semesta akan membalas dengan kebaikan pula. Bayangkan, di masa depan, kamu tidak hanya sehat untuk dirimu sendiri, tapi kamu juga menjadi inspirasi bagi keluargamu, bagi teman-temanmu, bagi generasi yang melihatmu sebagai contoh. Bahwa hidup sehat itu mungkin, bahwa hidup seimbang itu bisa diraih, bahwa hidup damai itu bukan sekadar impian. Kamu tidak sendiri. Sudah ribuan tahun manusia menjalani jalan ini. Dari para nabi, ilmuwan, tabib, hingga orang-orang sederhana yang hanya ingin hidup lebih bermakna. Kini giliranmu. Ambil tempatmu dalam barisan itu. Jadilah bagian dari mereka yang memilih untuk hidup dengan sadar, dengan cinta, dengan tanggung jawab. Dan setiap kali kamu membuka botol madu, setiap kali kamu menelan habbatus sauda, ingatlah bahwa kamu sedang meneruskan jejak ilmu, jejak kebaikan, jejak keteladanan dari orang-orang besar, seperti Ibnu Sina, yang tidak hanya merawat tubuh, tapi juga membangun peradaban. Ketika kita berbicara tentang kesehatan, seringkali yang kita bayangkan adalah rumah sakit, dokter, alat-alat medis yang canggih, atau obat-obatan dari pabrik-pabrik besar. Tapi para ilmuwan seperti Ibnu Sina mengajarkan hal yang berbeda, bahwa penyembuhan sejati justru berasal dari kehidupan sehari-hari, dari kesadaran akan apa yang kita konsumsi, dan dari hubungan kita dengan Sang Pencipta. Dalam Al-Hanun fi Al-Tib,
Ibnu Sina menekankan pentingnya makanan sebagai dasar pengobatan. Ia meyakini bahwa makanan adalah obat pertama, dan bahwa banyak penyakit bisa dicegah atau disembuhkan hanya dengan mengatur pola makan. Dan madu serta habbatus sauda adalah contoh nyata dari dua bahan alami yang bukan hanya memberikan nutrisi, tetapi juga menyelaraskan tubuh dengan hukum alam. Madu adalah zat yang penuh keajaiban. Ia mengandung enzim, vitamin, dan zat antibakteri alami. Dalam dunia medis modern, bahkan luka yang sulit disembuhkan bisa cepat pulih jika diberikan madu sebagai salep alami. Tapi lebih dari itu, madu juga bekerja pada tingkat energi. Ia memberikan tenaga yang bersih, tidak membuat tubuh lelah seperti gula buatan. Ia memperbaiki metabolisme, menyeimbangkan kadar gula darah, dan memberi otak bahan bakar yang optimal untuk berpikir. Habbatus sauda, sementara itu, dikenal luas sebagai biji yang menyembuhkan segala penyakit kecuali kematian, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ilmu pengetahuan hari ini mulai mengejar ketinggalan, dengan penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa habbatus sauda memiliki efek imunomodulator, antiinflamasi, dan anti kanker. Ia mendukung fungsi hati, ginjal, bahkan sistem saraf. Namun lebih penting dari sekadar kandungan kimia, adalah makna spiritual yang terkandung di dalamnya. Setiap kali kamu mengonsumsi madu atau habbatus sauda, kamu sebenarnya sedang melibatkan sejarah, tradisi, dan keyakinan dalam setiap suap dan telan. Kamu sedang menyambung ikatan dengan alam, dengan Rasulullah, dengan Ibnu Sina, dan dengan para pencari hikmah yang telah berjalan jauh sebelum kita. Inilah yang membuat pengobatan Islam berbeda. Ia tidak sekadar menyembuhkan, tapi juga menyucikan. Ia bukan hanya tentang sembuh dari sakit, tapi juga tentang kembali pada fitrah. Tubuh yang sehat, pikiran yang tenang, dan jiwa yang bersih, semuanya saling terkait. Tak ada yang bisa bekerja sendiri. Ibnu Sina mengingatkan bahwa manusia bukan hanya terdiri dari materi, tetapi juga dari akal dan jiwa. Maka pengobatan yang sempurna harus menyentuh semuanya. Jika kamu sedang merasa sakit, tanyakan juga pada dirimu, adakah luka yang belum dimaafkan? Adakah beban yang belum dilepas? Adakah kecemasan yang terus kamu biarkan tumbuh? Saat kamu mulai minum madu dan habbatus sauda setiap hari, jadikan itu momen untuk berbicara dengan dirimu sendiri. Bukan sekadar rutinitas, tapi ibadah. Niatkan setiap tetes sebagai usaha memperbaiki diri, bukan hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga membersihkan jiwa. Karena tubuh yang kuat tanpa jiwa yang tenang, akan mudah roboh. Dan jiwa yang kuat dalam tubuh yang lemah, juga akan mudah lelah. Keduanya harus seimbang. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Makan cepat, tidur terlambat, berpikir kacau, emosi tak terkendali. Maka, kembalinya kita kepada sesuatu yang alami dan sederhana seperti madu dan habbatus sauda adalah bentuk perlawanan terhadap gaya hidup yang merusak. Ini bukan tren. Ini kesadaran. Ini jalan pulang. Jangan tunggu sampai penyakit datang untuk mulai peduli. Jangan tunggu tubuh memberi sinyal keras sebelum kamu berubah. Mulailah dari sekarang, dari hal kecil, dari yang kamu punya. Tidak perlu menunggu sempurna. Tidak perlu menunggu semua orang setuju. Cukup kamu sadar bahwa kamu layak untuk hidup sehat, dan kamu bertanggung jawab atas itu. Madu dan habbatus sauda bukan solusi instan. Tapi jika dikonsumsi dengan kesungguhan, dengan kesabaran, dan dengan niat yang lurus, maka mereka bisa menjadi kunci perubahan besar dalam hidupmu. Mereka bisa menjadi awal dari perjalanan panjang menuju hidup yang lebih berkualitas, lebih bertenaga, lebih bermakna. Dan ketika suatu hari nanti kamu menoleh ke belakang, kamu akan bersyukur karena telah mengambil langkah itu. Langkah kecil yang hari ini kamu mulai, bisa jadi menjadi penyebab tubuhmu lebih kuat, pikiranmu lebih fokus, dan hatimu lebih tenang. Jangan anggap remeh langkah ini. Jangan biarkan keraguan menghentikanmu. Kamu tidak sendirian. Di setiap generasi, selalu ada orang-orang yang sadar lebih awal. Yang memilih hidup sehat meski tidak semua orang mendukung. Yang memilih jalan ilmu meski jalan itu sepi.
Jadilah salah satunya. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk merawat dan mencintai dirimu sendiri. Tidak harus dimulai dengan hal besar. Bisa dimulai dari secangkir air hangat dengan madu di pagi hari. Dari kebiasaan menelan habbatus sauda sebelum tidur. Dari kebiasaan merenung, menyadari bahwa tubuh ini adalah titipan, bukan milik sepenuhnya. Ibnu Sina menyampaikan bahwa tubuh manusia adalah miniatur dari alam semesta. Apa yang terjadi di luar, juga terjadi di dalam. Ketika alam rusak, manusia ikut merasakan akibatnya. Ketika manusia tidak seimbang, alam pun ikut terganggu. Maka, menjaga tubuh adalah bagian dari menjaga keseimbangan dunia. Ketika kamu menyehatkan dirimu, kamu sedang menjadi bagian dari keharmonisan yang lebih besar. Bayangkan jika lebih banyak orang menyadari hal ini. Anak-anak yang tumbuh tanpa ketergantungan pada makanan instan. Orang dewasa yang menyadari pentingnya pencegahan daripada pengobatan. Keluarga-keluarga yang menjadikan madu dan habbatus sauda sebagai bagian dari tradisi harian, bukan hanya karena tren, tapi karena kesadaran. Dari generasi ke generasi, inilah yang kita butuhkan, kesadaran. Bahwa kesehatan bukan warisan, tapi usaha. Bahwa tubuh bukan mesin, tapi amanah. Bahwa hidup sehat bukan gaya hidup mewah, tapi pilihan yang sederhana dan spiritual. Coba ingat kembali, berapa banyak uang yang dihabiskan orang untuk menyembuhkan penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Berapa banyak waktu terbuang di ruang tunggu klinik. Berapa banyak rasa sakit yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan semuanya bisa dihindari hanya dengan sedikit pengetahuan, sedikit kebiasaan, dan sedikit kesungguhan. Madu dan habbatus sauda adalah contoh terbaik dari itu. Mereka bukan hanya ramuan penyembuh, tapi juga pelajaran tentang kesabaran. Karena hasilnya tidak langsung terlihat. Mereka mengajarkan kita untuk percaya pada proses, untuk tidak tergesa-gesa, untuk memberi waktu pada tubuh agar bekerja dengan caranya sendiri, sesuai fitrahnya. Tubuh kita sebenarnya sangat cerdas. Ia tahu bagaimana cara menyembuhkan dirinya. Tapi ia butuh bahan yang benar, kondisi yang tepat, dan lingkungan yang mendukung. Dan itu semua dimulai dari kita, dari pilihan kita. Ketika kamu memilih madu daripada minuman bergula, kamu sedang memberi tubuhmu bahan bakar yang lebih baik. Ketika kamu memilih habbatus sauda daripada suplemen sintetis, kamu sedang memberi tubuhmu sesuatu yang telah teruji oleh zaman, oleh sejarah, oleh ilmu pengetahuan. Dan semua ini bukan hanya tentang kamu. Ini tentang orang-orang di sekitarmu. Tentang anak-anakmu yang akan meniru kebiasaanmu. Tentang pasanganmu yang akan mengikuti gaya hidupmu. Tentang lingkunganmu yang akan terinspirasi oleh perubahanmu. Hidup sehat adalah gerakan. Dan kamu bisa menjadi awal dari gerakan itu. Ingatlah bahwa Ibnu Sina tidak hanya dikenal karena ilmunya yang luas, tapi juga karena kepekaannya terhadap manusia. Ia melihat pasien bukan sebagai objek, tapi sebagai jiwa yang butuh perhatian, tubuh yang butuh kelembutan, dan pikiran yang butuh pencerahan. Ia tidak memisahkan antara sains dan spiritualitas, antara tubuh dan ruh. Dan itulah warisan terbesarnya. Maka ketika kamu mulai mengonsumsi madu dan habbatus sauda, ingatlah bahwa kamu sedang membawa ilmu itu ke kehidupan modern. Kamu sedang melanjutkan pemikiran besar dalam bentuk tindakan kecil. Kamu sedang menjadi penghubung antara masa lalu dan masa depan. Hidup yang kamu jalani hari ini bisa menjadi inspirasi bagi orang lain esok hari. Perubahan yang kamu mulai hari ini bisa menjadi warisan terbaik untuk generasi setelahmu. Dan semua itu bisa dimulai dari 1 sendok madu dan 1 genggam niat. Tidak ada yang terlalu kecil jika dilakukan dengan penuh kesungguhan. Tidak ada yang sia-sia jika dilakukan dengan cinta dan keyakinan. Setiap kebiasaan baik yang kamu bangun hari ini akan menjadi pondasi untuk masa depan yang lebih sehat, lebih kuat, lebih damai. Dan ketika suatu saat nanti kamu menua, kamu akan merasakan perbedaan itu. Bukan hanya karena tubuhmu masih kuat, tapi karena hatimu damai. Karena kamu tahu, kamu telah menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Kamu telah memilih untuk hidup dengan sadar.
dan kamu telah menjadikan hidupmu sebagai ladang kebaikan. Setiap tetes madu yang kamu konsumsi mengandung lebih dari sekadar gula alami. Ia adalah simbol kesabaran alam, hasil kerja lebah yang tak kenal lelah mengumpulkan sari bunga dari pagi hingga petang. Begitu pula dengan Habbatus Sauda, biji kecil yang menyimpan berjuta manfaat dalam bentuk sederhana. Keduanya mengingatkan kita bahwa sesuatu yang berharga tidak selalu datang dalam kemasan besar atau megah, tapi seringkali dalam bentuk yang sederhana dan konsisten. Ibnu Sina mengajarkan kita untuk memandang tubuh sebagai satu kesatuan. Tidak hanya organ-organ yang berdiri sendiri, tapi sebuah sistem yang saling terhubung, saling mempengaruhi. Ketika kita memasukkan madu dan Habbatus Sauda ke dalam tubuh, kita tidak hanya memberi nutrisi, tapi juga memperkuat sistem pertahanan alami tubuh kita. Kita membantu tubuh mengenali dan melawan racun, mengurangi peradangan, dan memperbaiki jaringan yang rusak. Lebih dari itu, Ibnu Sina juga menekankan bahwa kesehatan pikiran sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh. Stres, kecemasan, dan pikiran negatif dapat melemahkan sistem imun dan mempercepat munculnya penyakit. Maka, menjaga kesehatan mental adalah bagian penting dari keseluruhan kesehatan. Kamu bisa mulai dengan meluangkan waktu untuk refleksi diri, meditasi ringan, atau sekadar bersyukur atas hal-hal kecil setiap hari. Ketika kamu mengkombinasikan madu dan Habbatus Sauda, jangan hanya lihat sebagai suplemen kesehatan biasa. Jadikan ini ritual harian yang juga memperkuat kesadaranmu. Setiap kali kamu meneguk madu, pikirkan tentang manisnya hidup yang bisa kamu ciptakan dengan kesabaran dan kerja keras. Setiap kali kamu menelan Habbatus Sauda, ingatkan diri bahwa kekuatan sejati datang dari kesederhanaan dan keteguhan hati. Kita hidup di era di mana banyak orang mencari solusi instan. Tapi Ibnu Sina mengingatkan bahwa penyembuhan sejati memerlukan waktu, ketekunan, dan komitmen. Tidak ada jalan pintas untuk kesehatan yang berkelanjutan. Jika kamu ingin tubuh yang kuat dan pikiran yang jernih, kamu harus membangun fondasi yang kokoh, dan madu serta Habbatus Sauda bisa menjadi bagian dari fondasi itu. Bayangkan dirimu dalam 10, 20, atau 30 tahun ke depan. Bagaimana kamu ingin menjalani hidup? Apakah kamu ingin tetap aktif, berenergi, dan produktif? Atau kamu ingin tergantung pada obat-obatan yang penuh efek samping? Pilihan ada di tanganmu sekarang. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana, tapi berdampak besar. Selain itu, manfaat madu dan Habbatus Sauda bukan hanya untuk dirimu sendiri. Jika kamu peduli pada keluarga dan orang-orang tercinta, kamu juga harus mengajarkan mereka kebiasaan ini. Karena kesehatan adalah warisan terbaik yang bisa kamu berikan. Dengan mengajarkan anak-anak dan generasi muda untuk mencintai alam, mengonsumsi makanan sehat, dan menjaga keseimbangan tubuh dan jiwa, kamu sedang menanam benih masa depan yang lebih cerah. Kamu tidak harus menjadi ahli kesehatan atau ilmuwan besar seperti Ibnu Sina untuk memulai. Cukup menjadi pribadi yang peduli dan bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Dengan kesungguhan itu, kamu sudah berjalan di jalan yang benar. Ingatlah bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Dalam perjalananmu merawat kesehatan dengan madu dan Habbatus Sauda, jangan lupa untuk terus belajar dan menggali ilmu. Dunia ini penuh dengan pengetahuan yang bisa membantumu memahami tubuhmu lebih baik, memperkuat niat, dan memperdalam keyakinan. Ilmu tanpa amal hanyalah hampa, dan amal tanpa ilmu bisa salah arah. Ibnu Sina adalah contoh bagaimana ilmu dan amal berjalan beriringan. Ia tidak hanya menulis buku-buku medis, tapi juga menjalani hidup dengan penuh integritas dan ketulusan. Kamu juga bisa meneladani itu. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, melalui pola hidup sehat dan pemikiran positif. Jangan lupa berdoa dan bersyukur atas setiap nikmat kesehatan yang kamu miliki. Karena tanpa izin dan rahmat dari Sang Pencipta, segala usaha kita hanyalah sia-sia. Kombinasi madu dan Habbatus Sauda adalah karunia alam yang patut kita syukuri dan manfaatkan sebaik-baiknya. Seiring kamu menjalani hari, perhatikan bagaimana tubuhmu merespon perubahan yang kamu lakukan. Mungkin pada awalnya terasa biasa saja,
Bahkan ada saat tubuh terasa sedikit lelah karena proses detoksifikasi yang sedang berlangsung. Itu adalah tanda bahwa tubuhmu sedang bekerja, membersihkan racun-racun yang selama ini menumpuk. Madu dan habbatus sauda membantu memperkuat proses alami ini. Ibnu Sina menekankan pentingnya keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam pola makan dan gaya hidup. Tidak berlebihan, tidak pula kekurangan. Konsistensi adalah kunci. Begitu pula dalam mengonsumsi madu dan habbatus sauda. Cukup dengan dosis yang tepat dan teratur, maka tubuh akan memperoleh manfaat maksimal tanpa efek samping. Lebih dari sekadar kesehatan fisik, madu dan habbatus sauda juga membawa ketenangan batin. Ketika kamu mempercayai proses dan merawat dirimu dengan penuh kasih sayang, jiwa pun ikut tenang. Kondisi ini membantu mengurangi stres, yang menurut Ibnu Sina bisa menjadi akar dari banyak penyakit. Dengan kondisi tubuh dan jiwa yang seimbang, kamu menjadi lebih produktif, kreatif, dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijak. Pikiran jernih dan tubuh yang kuat menjadi modal utama untuk mencapai tujuan dan mimpi-mimpimu. Ingatlah, Ibnu Sina juga percaya bahwa penyembuhan itu tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam diri manusia. Keyakinan dan niat yang kuat dapat membantu mempercepat proses pemulihan. Maka, selain mengonsumsi madu dan habbatus sauda, biasakan untuk selalu memupuk sikap optimis dan rasa syukur. Saat kamu mulai merasakan manfaat dari kebiasaan ini, bagikanlah pengalamanmu kepada orang-orang di sekitarmu. Dengan begitu, kebaikan akan terus menyebar, dan semakin banyak orang yang terbantu. Kamu menjadi bagian dari perubahan positif di masyarakat. Madu dan habbatus sauda adalah simbol harapan. Mereka mengingatkan kita bahwa di balik kesederhanaan, terdapat kekuatan yang luar biasa. Seperti halnya kebijaksanaan Ibnu Sina yang lahir dari pengamatan teliti dan pengalaman panjang, hasil terbaik datang dari ketekunan dan ketelitian. Setiap pagi, ketika kamu menyiapkan madu dan habbatus sauda, anggaplah itu sebagai ritual penyembuhan diri, penguatan jiwa, dan peneguhan niat untuk hidup sehat. Biarkan energi positif dari alam ini mengalir dalam tubuhmu, membawa harmoni dan keseimbangan. Dan jangan lupa, jaga juga pola hidup lainnya. Tidur cukup, olahraga teratur, dan hindari hal-hal yang bisa merusak kesehatanmu. Semua aspek ini saling melengkapi, seperti bagian-bagian dalam sebuah karya seni yang utuh. Ibnu Sina mengajarkan kita untuk menghargai dan memahami tubuh sebagai anugerah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Maka, mari mulai dari sekarang, kita bangun kebiasaan yang baik, mulai dari hal yang sederhana, seperti madu dan habbatus sauda. Dengan kesabaran dan ketekunan, kamu akan melihat perubahan yang nyata. Kesehatan yang bukan hanya tampak dari luar, tapi terasa dari dalam, di setiap nafas dan langkah hidupmu. Dalam perjalanan hidup ini, kamu akan menghadapi berbagai tantangan, baik fisik maupun mental. Namun, ketika tubuh dan pikiranmu dalam kondisi prima, kamu akan lebih siap menghadapinya. Kombinasi madu dan habbatus sauda bukan hanya sekadar suplemen, melainkan fondasi yang menguatkan dirimu secara menyeluruh. Ibnu Sina mengajarkan bahwa obat terbaik adalah yang berasal dari alam, yang mengembalikan keseimbangan tubuh dengan cara yang alami. Madu, dengan sifat antibakteri dan antioksidannya, membantu tubuh melawan infeksi dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Habbatus sauda, dengan kandungan senyawa aktifnya, memperkuat sistem imun dan meningkatkan energi. Ketika kamu menggabungkan keduanya, kamu memberikan tubuhmu sebuah tim medis alami yang bekerja sinergis untuk menjaga kesehatanmu. Ini bukan hal yang instan, tapi sebuah proses yang membutuhkan waktu dan konsistensi. Lebih dari itu, madu dan habbatus sauda mengajarkan kita tentang pentingnya kesederhanaan dan kebijaksanaan dalam memilih gaya hidup. Dalam dunia yang penuh dengan solusi instan dan produk-produk kimiawi, kembali ke alam adalah sebuah bentuk kebijaksanaan yang agung. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Kesehatan sejati hanya bisa dicapai ketika ketiganya harmonis. Maka, selain memperhatikan asupan fisik, jangan lupa untuk merawat pikiran dan jiwamu dengan belajar, bermeditasi, dan bersyukur.
Ketika kamu merawat dirimu secara holistik, kamu tidak hanya hidup lebih sehat, tapi juga lebih bahagia dan bermakna. Hidup menjadi lebih penuh, setiap hari dipenuhi energi positif dan rasa syukur yang mendalam. Kamu adalah hasil dari apa yang kamu pilih untuk lakukan setiap hari. Dengan memilih madu dan habbatu sauda sebagai bagian dari hidupmu, kamu memilih untuk berinvestasi pada kesehatanmu sendiri, sebuah investasi yang tidak akan pernah merugi. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Tidak peduli berapa usiamu, seberapa sibuknya aktivitasmu, kamu selalu bisa mengambil langkah kecil yang berarti. Seperti Ibnu Sina yang gigih menuntut ilmu dan merawat pasiennya, kamu juga bisa menjadi pribadi yang kuat dan bijak dengan menjaga keseimbangan tubuh dan jiwa. Jangan ragu untuk terus menggali ilmu tentang kesehatan dan gaya hidup alami. Dengan pengetahuan yang semakin bertambah, kamu akan semakin yakin dan mantap dalam memilih cara merawat dirimu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah benih yang akan tumbuh menjadi pohon kekuatan dan kesehatan di masa depan. Dan ketika kamu menjaga diri dengan penuh cinta dan kesungguhan, kamu juga membuka jalan bagi orang lain untuk mengikuti jejakmu. Mari jadikan madu dan habbatu sauda sebagai simbol perjalanan kita menuju hidup yang lebih sehat, lebih bermakna, dan penuh keberkahan. Kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana cara terbaik mengonsumsi madu dan habbatu sauda agar manfaatnya benar-benar terasa? Ibnu Sina mengajarkan pentingnya kesederhanaan dan ketepatan dalam segala hal, termasuk dalam pengobatan. Tidak perlu berlebihan, cukup secara rutin dan konsisten. Misalnya, setiap pagi sebelum memulai aktivitas, luangkan waktu sejenak untuk mencampurkan 1 sendok madu murni dengan setengah sendok habbatu sauda. Minumlah perlahan dengan penuh kesadaran, bayangkan setiap tetesnya mengalir ke seluruh tubuh, memperkuat dan menyembuhkan. Ketika tubuhmu terbiasa menerima nutrisi alami seperti ini, perlahan kamu akan merasakan energi yang lebih stabil, daya tahan tubuh yang meningkat, serta pikiran yang lebih jernih. Ini adalah hadiah dari kesabaran dan komitmenmu pada diri sendiri. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya mengenal tubuh sendiri, menyadari tanda-tanda dan kebutuhan yang berbeda pada setiap individu. Maka, jangan ragu untuk menyesuaikan takaran atau waktu konsumsi madu dan habbatu sauda sesuai dengan kondisi tubuhmu. Dengarkan apa yang tubuhmu katakan. Selain itu, jaga juga pola makan seimbang dan gaya hidup aktif. Madu dan habbatu sauda bukanlah solusi tunggal, melainkan bagian dari pola hidup sehat yang menyeluruh. Perpaduan antara asupan nutrisi, olahraga, istirahat yang cukup, dan pengelolaan stres akan menghasilkan kesehatan optimal. Kesehatan adalah modal utama untuk meraih mimpi dan menjalani hidup dengan penuh semangat. Ibnu Sina mengajarkan bahwa pikiran sehat dan tubuh sehat berjalan beriringan. Dengan tubuh yang kuat, kamu bisa lebih fokus belajar, bekerja, dan berkreasi. Ketika kamu menghadapi rintangan, ingatlah bahwa setiap usaha kecil yang kamu lakukan untuk menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang. Sama seperti pohon yang tumbuh perlahan, akar yang kuat akan membuat batang dan daunnya kokoh menghadapi badai. Madu dan habbatu sauda adalah anugerah dari alam yang mengajarkan kita kesederhanaan, ketekunan, dan keseimbangan. Mereka mengingatkan bahwa untuk mencapai sesuatu yang besar, kita harus mulai dari hal-hal kecil dengan konsisten. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Jangan biarkan kesibukan atau tantangan membuatmu lupa merawat tubuh dan pikiran. Ingatlah pesan Ibnu Sina bahwa kesehatan adalah pondasi dari semua aktivitas dan pencapaian. Dengan menerapkan kebiasaan sederhana ini, kamu bukan hanya menjaga kesehatan fisik, tapi juga menguatkan mental dan emosional. Energi positif yang muncul akan membantumu menjalani hidup dengan penuh percaya diri dan kebahagiaan. Jadi, mulailah hari ini dengan sebuah niat yang kuat, menjaga tubuh dan jiwa agar selalu dalam keadaan terbaik. Gunakan madu dan habbatu sauda sebagai teman setia dalam perjalananmu menuju kehidupan yang lebih sehat dan bermakna. Terima kasih telah menyimak perjalanan kita hari ini tentang keajaiban madu dan habbatu sauda untuk kesehatan. Ingatlah, seperti yang diajarkan Ibnu Sina, kesehatan bukan hanya tentang menghilangkan penyakit,
tetapi menjaga keseimbangan tubuh, pikiran, dan jiwa. Mulailah dari hal kecil dengan penuh kesadaran dan konsistensi, karena perubahan besar lahir dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan setiap hari. Biarkan madu dan habbatus sauda menjadi bagian dari gaya hidup sehatmu, sebagai investasi terbaik untuk masa depan yang penuh energi dan kebahagiaan. Semoga apa yang kamu pelajari hari ini bisa menginspirasi dan memotivasi untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara alami dan bijak. Jangan lupa untuk terus belajar, menjaga pola hidup, dan berbagi kebaikan kepada orang-orang di sekitarmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan selalu bersyukur. Salam sehat dan bahagia. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like dan bagikan ke teman-teman atau keluargamu supaya mereka juga bisa merasakan manfaatnya. Tulis juga komentar di bawah. Saya sangat ingin tahu pengalaman atau pendapat kamu tentang madu dan habbatus sauda. Dan tentu saja, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif dan edukatif berikutnya. Terima kasih atas dukunganmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.